makna bismillah. Dit ta'alluq ba harfu jarrin bismi ini tuh. Kemudian makna dengan lebah, makna dengan li Allah, lalu makna dengan li Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus hukum membaca bismillah, hubungannya dengan alhamdulillah. Teruskan no. Apa makna alhamdulillah? Apa bedanya tunu alhamdu dengan as-sana? Apa bedanya tunu kenca al-madhu wa'dah? Ya tene sebenarnya masih perlu terurai. Dan apa juga bedanya alhamdulillah itu dengan syukur, begitu. Ya baris sebangkan peran terurai sedikit demi sedikit. Selanjutnya sebagai ulasan bismillah. Leiteh secara ilmu nahwu, secara ilmu nahwu tono, setiap huruf jar ini ia berduyang muta'allaq. Leiteh takdirannya ya tono, takdirannya ya tono si ulama. Muta'allaq jar majrur ini tono kanggo kembali tipa fi'il, kanggo muta'allaq jar majrur ini tono kembali tipa isim. Misalnya kan ente i'rab tono bismi al-ba'u harfu jarrin, ismi majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun. Sekarang kita kembalikan muta'allaqnya itu kepada fi'il umpama. Al-jar wal majrurun muta'alliqun bi abtadi'u. Abtadi'u fi'lun mudhari' marfu'un bi tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa fa'iluhu damirun ana. Ayat ana abtadi'u ayat. Kemudian kanggo takluk jar majrurnya itu kepada isim. Misalnya abtadi'u bro, tapi nak jadi isim abtadi'u ini al jar wal majrur muta'alliqun bi ibtida'i. Ibtida' jarina tunu takluk jar majrur bismi ini tunu. Mana? Kanggo tene taklukan jar majrur ini tene lamun dengan ngarang. Lamun tengarang tunu ngarang kita. Taklukan jar majrurnya ini tunu tiba fi'il. Fi'il daripada ngarang tunu. Allafa yu'allifu. Nah, lamun untuk kembali tipa damir mutakallim wahdah tunu, maka jar majrur ba ini tene al jar wal majrur muta'alliqun bi u'allifu. U'allifu jarina anu tene jar majrurnya lamun tengarang. Nah, kanggo mesti tenen kembali jar majrurnya ini tipa isim, isim mu'allif. Al jar wal majrur muta'alliqun bi ta'lifi, ta'lif karangan. Yene secara ilmu nahwu. Lagu tene maknanya tu, maknanya terus tene makna bang. Lamun secara ilmu balaghah tene jar majrur ba ini tene kanggo netepina jadi huruf zaedah. Ba yang
ada pada bismi ini tono kanggo netepina jadi huruf apa? Zaedah, jadi huruf tambahan. Lam tepina jadi huruf tambahan semi jamak nih tetun. Malah ditetap baca ya netunakan baris kenanu. Apa faedahna letene lamun tepina ya netene jadi huruf zaedah. Secara ilmu balagah tono adalah litakid, untuk memastikan. Arti takkid itu memastikan, begitu. Artinya apa? Pasti nama Tuhan itu adalah Allah, kan begitu. Ini namanya. Ya, yang lain-lain banyak sebegitu. Nah, selanjutnya makna katanya. Makna daripada ba ini tono. Bau takdiran tono. Tiba sesuatu si mungkin yang sudah terjadi. Bau takdiran tono makna ini tono. Tiba sesuatu yang belum terjadi. Lamun takdiran tiba sesuatu yang sudah terjadi, maka makna bi itu bi kana makana. Dengan wujudnya aku sudah ada sesuatu yang sudah ada. Artinya itu sesuatu si arah ini tono antina arah sesuatu tono adalah karena arahna Allah ya karena makna ba si arah le bismillah ini dan mungkin mustahil guna arah sesuatu ini tono lamun dena arah Allah. Jadi dalil bukti yang konkret, jelas, nyata, wajibul wujud Allah itu adalah ini adanya makhluk, adanya barang yang mungkin. Searang mungkin ini tunukan kanggo na arak, kanggo nendena arak. Ya dalil si wajib tahu tenek. Ya dalil wujud tenek. Dalil wujud Allah ini hadhil makhlukat. Ini makhluk. Marasibru ini tuh. Marasibru ini tuh keterangan. Dan mungkin tuh arah sesuatu. Mustahil gena arah sesuatu ini. Lamun dena arah zat Allah. Lagu kena arahna zat Allah tuh. Ya sebagai bukti arahna zat Allah, arah barang mungkin ini. Yang makna tene bikana makana. Dengan wujudnya Allah, sesuatu yang ada itu menjadi sudah ada dia. Kanggo takdiran masih dengan adanya Allah menjadi akan ada sesuatu yang akan ada. Wa bi yakunu ma yakunu, kan begitu. Dengan adanya aku, seolah-olah anu artinya itu kan bi. Dengan wujudnya aku akan ada sesuatu yang akan ada, atau akan terjadi sesuatu yang akan terjadi. Ne berunya makna bak doang. Ne masih sidur segera ketahui si itu dengan awam. Ne kan ya saka mau kasih pikiran ini dan kanggo terjemahan Al-Quran. Kenapa tidak boleh? Karena jangkauan maknanya itu terlalu banyak. Sedangkan namun dengan terjemahan dengan nama Allah doang kan, gimana jadinya itu? Betakluk jar majrur netunukan be makna bikana makana be makna bi yakunu ma yakunu. Betakluk jar majrur ualifu ualifu atau abtadi'u. Kena orang umbetan jangku sih terjemahan dengan nama Allah doang tuh. Nah karena tidak boleh, karena tidak ada juga bahasa
yang menyamai ke menyamai keragaman bahasa Arab. Bahasa kita ini kan ya sangat terbatas. Sekali bahasa Indonesia mengangkat sebenarnya kita kebanyakan tenyenggak doang tuh. Si kebanyakan singgah te bahasa intinya adalah bahasa Arab. Misalnya sholat, qamat, syukur, maaf, bahasa Arab angkat apa sih syukur bahasa bahasa Indonesia. Terima kasih ya terima kasih, padahal tuh benar dengan syukur, jadi dalam artian syukuri terima kasih jarang, karena diterima itu terima terus kita kasih, itu namanya terima kasih. Kan kebanyakan tuh nerima orang dengan kasihnya tidak ada. Apakah pas namanya syukur itu? Sangat tepat firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur. Para nabi rasul doang sok sinukan. Namun itu menjadi tuan guru perempuan sekepeng itu kan. Kudu mulai balik bertingkat beli bangkat cuma mana kasihnya kan begitu. Masih sebatas terima doang. Nah selanjutnya. Jadi ini narak tuh. Selanjutnya tenekan ismi. Kata ismi, macam-macam pendapat ulama tuh. Tergantung dengan bait masdarnya tuh. Dengan bait masdar ismi. Karena masdar ini kan jadi induk kata. Dia dengan bait kata-kata selain fi'il madi jadi masdar dengan bait. Fi'il mudhari masdar, isim fa'il masdar. Maka masdar ini paling bebas makna masdar. Kanggo artiannya makna fi'il madi kanggo masdar. Mana fi'il mudhari kanggo. Makna isim fa'il kanggo. Mana isim maf'ul kanggo. Mana isim alat kanggo. Artinya ini sumber dengan kanggo. Nah, selanjutnya makna ismi itu apa? Tergantung dengan masdar, dengan bait si ulama. Arah si bait dulu dengan samu atau samu. Samu itu artinya tinggi dengan ketinggian jadi akan namun tak artian bait dengan samu ismi ini bismillah dengan ketinggian Allah kan ini artinya bait penuh dengan simat. Simat ini artinya tanda. Bismi ini berarti artian tentang bait penuh dengan simat ini artinya tanda. Dengan tanda-tanda wujud Allah kan begitu. Ini bait penuh dengan sama artinya langit. Artinya langit. Dengan apa? Dengan menyebut langit-langit Allah, ciptaan Allah, langit-langit ciptaan Allah. Kan ini artinya itu masbur itu nama. Isim matun semon. Laguan te'elal yang video lalu sebagian te'elal itu kan pegang wajib tanda musar. Lagi kita pahami secara biasa adalah nama. Nah ini kebanyakan tahun kelimpuan tuh dengan tidak mengetahui namanya nama. Siapa namamu ini? Apa nama itu? Yang namanya nama itu apa? Yang dia tahu tulis dengan kebanyakan tuh. Padahal tuh kalimat ini terbagi jadi telu kalimat kan. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Terus masing-masing itu punya definisi. Lamun isim ini tuh kan kalimatun
dallat ala makna fi nafsiha wa lam taktarin, itu namanya nama. Itulah namanya nama, kalimat yang menunjukkan atas benda yang dinamakan. Itulah namanya nama. Satu kata yang menunjukkan kepada nama yang dinamakan itulah namanya nama. Jadi kalimat nama ini tuh, lagu kalimat isi menunjukkan tipe benda tertentu lamun cara tidak, dengan tidak membutuhkan waktu. Itulah namanya nama. Terus ini Allah. Allah itu adalah nama. Allah itu adalah nama. Sekarang apa definisi Allah kan? Apa Allah itu? Kembali tipa ilmu tauhid. Lamun bersangkutan tipa Allah tono, kembali kepada ilmu tauhid. Lamun bersangkutan tono tipa kalimat ya kembali ilmu nahwu atau ilmu saraf kan ngono. Allah itu ya anak-anak sekolah setanya anak-anak kalian. Kamu sembahyang apa enggak? Sembahyang seperti itu. Siapa yang kamu sembah? Ya Allah. Siapa Allah itu? Nah ini tidak dia tahu itu namanya Allah. Karena di madrasah tidak dipelajari ini sekarang itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid tidak dipelajari. Maka dia tahu kebenaran Allah. Sembahyangnya sembahyang. Angka kena jirina tu isi laka dengan lain. Belajar isi upe anak kau de ampenan. Sembahyang nunduk nungke lagu ndek tahu kanan dengan tu kan. Yaran Allah dia tahu kan. Yang namanya Allah itu kan zatul wajibul wujud. Zat yang wajib adanya. Wajib menurut ilmu fikih dengan menurut ilmu tauhid itu berbeda, ilmu kalam. Lamun menurut ilmu fikih kan yang namanya wajib mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan diberi ganjaran dosa orang yang meninggalkannya. Ini wajib menurut ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu tauhid berbeda wajib. Kalau menurut ilmu tauhid yang namanya wajib, mala yatasawwaru adamuhu fil akli. Sesuatu yang tidak tergambar, tidak adanya di dalam akal. Sesuatu yang tidak tergambar, tidak adanya di dalam akal. Jadi wajib adanya menurut akal. Sesuatu yang wajib adanya menurut akal, yaitulah namanya wajib. Wajibnya akli namanya. Misalnya zat Allah. Mustahil menurut akal zat Allah itu tidak ada. Tetapi menurut akal wajib Allah itu ada. Nah ia tena aran wajib. Wajib menurut ilmu tauhid. Mana? Selanjutnya itulah Allah zat. Yang namanya zat itu tidak bisa terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tersentuh oleh rambaan, tidak terhayal dalam akal, tidak bisa bahkan diakalkan. Lagu sebelumnya juga ketawa siaran akal itu lebih mendalam sedikit kan secara ilmu mantik itu. Apa akal itu? Dan ini masih dia mahasiswa dan tahu iaran akal itu. Dengan ngaji mantik dengan keperlu ngaji mantik, balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf kan. Isi aran akal ini tuh
harakatun nafsi ilal ma'kulat, gerakan perasaan kepada sesuatu yang non material. Ya aran akal tuh, gerakan perasaan kepada sesuatu yang bersifat non materi, yang bersifat bukan benda. Itu namanya akal. Apabila gerakan perasaan kita itu kepada sesuatu non material, maka itu namanya kita berakal. Kan contohnya umpamakan berakal itu atau berpikir sama dia. Berpikir dengan berakal itu sama. Misalnya kan arah perasaan itu kepada ilmu. Contohan yang umpamakan 13 dikali berapa sama dengan 1000? Kan 13 dikali berapa sama dengan 1000? Dikalikan berapa 13 itu supaya jumlahnya 1000. Nah terus ini kira kan begitu. Itu namanya kita berpikir itu. Nah, suwe temikir tuh kan lamun 10 dikali berapa sama dengan 1000, ya 10 dikali 100 kan begitu. 10 dikali 100 jumlahnya 1000. Nah ini sekarang 13 dikali berapa sama dengan 1000 kan. Nah, terus kalau itu kita pikirkan, itulah namanya kita berakal. Gerakan perasaan kepada sesuatu yang bersifat non materi. Atau baris tunukan mutalaah tunu libana tuli pondok. Beru takluk jar majrur ba ini beru tunu kepada PL. Apa nih tuan lupa aku padahal ngone wah tengaji begitu. Lama kita pikir, oh iya abtadi'u begitu. Oh iya u'allifu. Sekarang kalau takluk jar majrurnya itu kepada isim, lupa tekan mikir. Itu namanya berakal, itu namanya oh ibtidai, oh ta'lifi, begitu. Karena itu tidak berbentuk materi kan. Itulah namanya berakal. Itu namanya berpikir. Berbeda dengan menghayal. Kalau menghayal itu gerakan perasaan kepada sesuatu yang bersifat materi. Itu namanya menghayal. Apabila arah perasaan kita kepada benda, yaitu namanya itu namanya menghayal. Misalnya tuh ente berdua jangan kekepeng triliun ben tuh. Itu gerakan perasaan. Kemudian kepeng triliun tanah membeli mobil ski, bangkatnya sekian hektar, bangun terus tuh pondok pesantren. Nah, lamun kesana arah pemikiran itu, maka itu namanya menghayal. Atau tipe cewek tuh merarik doang sedikit. Kenci bubulunya melewah ruangannya. Itu yang ada dalam gerakan perasaannya itu adalah perempuan. Perempuan itu termasuk benda kan begitu. Itu bukan namanya berpikir, tapi itu juga namanya menghayal. Itu bedanya antara berpikir dengan menghayal. Nah, kita kembali pada ilmu tauhid. Allah itu zatul wajibul wujud. Zat yang wajib adanya. Begitu. Zat itu apa sih zat kan? Ini kan air ini. Air ini kenapa bisa memuaskan ketika kita minum? Karena air itu ada mengandung zat mineral. Mana zat mineralnya? Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Namanya zat, kan begitu. Cuma faedahnya itu kita rasakan ketika kita minum ini air, kita menjadi kuat.
puas karena mengandung zat mineral. Nah, Allah itu zat, bukan benda. Kalau airnya benda ini, tapi ada dalam air itu zat. Zat itu tidak bisa dilihat ya. Nah, Allah itu adalah zat itu. Karena dia zat itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Lalu bagaimana begitu? Memang kita tidak diwajibkan itu untuk bisa melihat Allah. Ajaran tauhid ndek neng wajiban kita untuk melihat Allah, meraba Allah. Karena memang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Lalu bagaimana caranya? Caranya cukup kita beriman. Beriman dengan Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan no. Bagaimana ini? Bagaimana analoginya? Kiasannya. Sesuatu itu ada, tapi adanya tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Siaran ini doang. Banyak sesuatu yang ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasa. Misalnya umpama tunukan marantan teleh, itu telehan. Kita bisa kedinginan. Lagu ngumbe kiran dingin coba. Sering kita kedinginan begitu, teleh angkut. Kadang-kadang terus bersinggung dan kampungan terus sebenarnya. Mereka nganukan, masih tetap telehan. Ngumbe ruan teleh coba. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Ini ciptaan Allah, padahal teleh ini tuh kita rasakan. Atau dengan sakit malaria panas tuh. Matahari tidak ada yang masuk. Epin di narak tuh. Terus tuh panas lah waktu ngumbe ruan kan. Di narak. Ini si arale itu doang tuh. Kita rasakan doang, tapi tidak tahu bentuk wujudnya bagaimana. Panas ngumbe wujudnya panas. Lain namun matahari bukan panas matahari. Yang kelihatan itu adalah sinarnya. Kan panasnya tidak kelihatan. Ya Allah, ya Rabbi duit sih bengkan tuh. Analogi perbandingan ya Allah. Misal nafas deh. Kita bernafas setiap detik keluar masuk nafas. Lagu ngumbe kiruan nafas. Tidak bisa kita lihat. Nah, isi arak le ite doang tene jadi kan. Dia tahu wujudnya tuh. Padahal yakin kita ada. Dia ada nafas ini. Lagu wujudnya bagaimana? Dan dia bernafas muni ongkat. Karena itu muni membiruan ongkat coba. Nah, ini Allah Akbar. Menonton pinangta analogi si Allah. Ya ratun. Kita dengar tapi ngumberuan. Bagaimana wujudnya? Bagaimana bentuknya? Kenara dengan naunnya. Padahal di tengah raus saat penuh tengah raus. Ini tengah raus biasa. Ini tengomne. Ini subul ongkat si bagus si kasar. Lagu ruan ini dia tahu padahal ya arahkan ini. Apalagi akan wujud Allah. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ini buat pinang analogi. Ngumbirasan sambal. Gak ada sono ustaz ni. Ngumbiruan ledeng ni. Dan tahu orang ledeng. Kalau rasanya memang panas. Lagu ruan ini ke ngumbiruan ledeng. Subhanallah. Dan sangka tipa Allah itu tidak diwajibkan kita mengetahui rupa Allah. Memang dia lebih tergambar. Jangankan rupa Allah tu. Nah, lebih malik. Semua orang itu yakin roh nyawa selaput tetap berdang nyawa.
Anton sayna orangnya buat lembe tanya sangkaya tono kan Imam Hanafi lah. Imam Hanafi le sepo waktu tono yang ngimpi dengan berumur 11 tahun. Lagu memang terpilih si Allah jadi manusia cerdas, cerdik, pandai kan. Dan marah itu. Isi impiannya si Imam Hanafi ini tono arak suku bewi seekor babi. Dia tono bewi ini lelun kayu beli-beli gusur nerbak doang isin tono. Nah terus tono arak lelun kayu pelik jadi tono ya gusur. Lagu betulan lelun kayu ini arak ulah beri tono. Dan menegen gusuran in lelun kayu 9 ten turun ulah in. Anten catot tak bewi ini tono. Langsung mati bewi. Jadi idemnya kebenar tono Imam Hanafi. Imban subuh dan bentek kitab lalu anu balik guru ngaji. Jelas sebenarnya subuh ngaji selesai ngaji dah jadi boleh. Nanti ketuan si guru itu makan boleh. Arah masalah dengan ketuan masalah apa? Dan masalah lain dan masalah hukum. Lagi masalah ini mesti beri karena itu Imam Hanafi kena dan mesti tanah. Apa ketuan? Ada cerita ni, kebetulan ning guru netuno. Rubin ku nerima surat tantangan berdebat dengan komunis. Dengan apa PKI jalan kita tu. Luwe wahnya ulama-ulama kalah berdebat sih. Jelus ini opung itu giliran ngelawan berdebat. Berarti lamun bewi ini no komunis no bewi lelun kayu ini adalah oku. Ulah ini berarti ante wah ngalahangnya ni. Kepindangan ke surat ni rekomendasi. Ante jadi wakil ngelawan berdebat. Bagus ni. Narat kecut, narat target ni Imam Hanafi tu. Yakin ya ni tu. Nah singkat cerita tu ni wah rami dengan lagu ni mandatang tu. Hamad bin Salman narananu tu guru na. Hamad bin Salman. Di mana datang tu Imam Hamad. Yang ketengeri. Lagu Imam Hanafi datang. Antin muni tu dengan komunis. Bemain ulama-ulama segala lawan nukan ini berdebat. Yang ten muji Imam Hanafi pinjuk surat ni rekomendasi dengan guru ku ni. Baca-baca. Berada dengan lawan berdebat ni. Ita wah ni. Antin tumuman tu. Bahwa si ngelawan berdebat ni adalah nek anak kulit keberatan yang itu mele berdebatkan sekadar kecet mesti imusan aku mele berdebatkan dengan isi wah wah bilu-bilu bawa suatu paran itu pakar ulama beli kemudian jadi apa sih ngelawan anak kulit berdebat yang dinemuni memang belik mele ngelawan dengan dia beda ngotak dengan blok dengan bodoh tolol dikemene ngelawan di berdebat hukum meleng ngelawan berdebat no si cerdas no kelek guru me alo ni si guduk ini tu nang meleng timplak Imam Hanafi tu sedang komunis ni lagu panitia memutuskan apakah berlanjut perdebatan ataukah tidak. Akhirnya musyawarah tu panitia keputusan adalah jadi berdebat tu. Nah, mereka tu si anu kan isi debatang na tu isi pertama tu Imam Hanafi nantangan apa melemek ketuan leoku ni keketuan leoku ni. Uno. Isi pertama ketua nang na tu si dengan komunis ini lembe tak Tuhan mek ni. Terus ngumber warna ni. Nu apa dengan Imam Hanafi nang singini ketua nang mek lalu leoku ni. Ni jak pertanyaan kanak TK menceritakan. Pertanyaan kanak TK dan ketua nang leoku ni. Yang depan terbelok dia tahu apa potak mek kosong mele melawan berdebat. Maka jawab kilo kan. Dengan dan izin tu kan dia. Dengan dan izin boleh kita bertanya balik. Boleh. Yang ketua
Sendiri ketuan ang bita Tuhan aku ketuan dengan tentang bita roh ini. Nanti yakin arah roh ini, yakin selaku manusia yakin arah roh. Dekat ketuan dengan tentang bita roh. Nara beda dengan tahu roh dan dengu apa roh me dengan tahu terus Tuhan ketuan ang bita ngumbiruan roh me ni nak. Dia tahu seruan roh ni nak. Benar-benar mengetuan ruan Tuhan ni nak. Ruan roh me ben dia tahu ni nak tu nak. Yang bukan tangan tu nak hidup hanapi hidup kanak beri seran kita kan. Kalah yang tu berdebat sikit kan. Nah terus tu no antara pendukung Imam Hanafi ke pendukung komunis kan terjadi keributan kan. Yang tenanu tu panitia bahasa tu sampai di sini perdebatan. Imam Malik kelanjutan kan. Ini peduli marjima Malik tu wanen geti Imam Hanafi paling gilun datang an istana tu. Nah kecut nang anti singkat cerita terbuka perdebatan tu. Malik nantangan Imam Hanafi tu napa pemilih ketuan leo penekan ini. Jawab neni. Apa pegawaian Tuhan mek lekan neni. Nah ni apa neni sekian blok tangan tu jadi pemilih sini. Isi dalam mangga mek ketuan nang sekedi leo ko ni. Angka jawab juluk jawab. Kanggo dijawab piana panitia ni. Kanggo jawab silakan. Kebetulan dulu oleh panitia si Rubin ini saya menang dulu apakah kuat tu ni si blok ni. Atun pedang tu. Oh iya le komunis ini kalah. Benar ia tertolak oleh kursi kemenangan aku tertolak oleh bawa ni. Kedung pindah ke dia ni dengan merotes Imam Utetun di kita minta maaf ni. Suruh turun tu kan sembarang kalah dibawa tan tokoh. Tetaikang Imam Hanafi tokoh le kursi kemenangan tu. Apa ketuan nang beru apa pegawaian Tuhan pegawaian Tuhanku. Nurun nang ante tene tiba bawa kerana terkalah ni. Laikang aku tene le kursi kemenangan kerana kemenangan. Lekak kamu ni jadi kalah. Nurun nang aku kan penitia ni. Sinaikang ante tenu penitia maksud apa? Mete ketuan panitia main ni. Jelek panitia itu. Saya jawab dengan jujur panitia. Saya ingkara anate julu. Nurun nang blok ini naik kango. Apakah sida mete kemilik mesang ingkara anate dado ka Tuhan. Ya Tuhan so itu biang Tuhan nu. Kan ia jadi pegawai Tuhan sebenarnya. Kembali ke pegawai ketuanan. Yang dengan ketuanan anu. Yakin itu setan ini arah. Ya memang itu sebut di dalam Al-Quran kitab Allah. Amun Allah mengatakan begitu saya wajib beriman. Kan setan ini si tepi nakkan tono epi. Terus di malam le jeluk kiamat tono gen tetemangan ning epi neraka. Ne epi gen tetemangan ning epi ni biaran tersiksa dek ni. Ini dengan sakitan setan iblis ini jemaah tono tetemangan ning epi. Padahal tono ya tepi nak isi epi. Kedung segendemen dengan tunu dalam motor. Yang izin Imam Hanafi tersugul sebenarnya panitia. Ada sugul tu Imam Hanafi mete kita akan belahang tunu masa. Datang tunu apa ketua nang beru. Ini kiden sakitan tunu setan kebina dengan DEP dan tersiksa di dalam neraka. Antin ampas serta nang ini kebocor. Si Imam Hanafi urang kian itu maka biampas suku karena itu terpindah dengan tanah dia terpindah si tanah berarti makatnya sakitan lalu tanpa sisi tanah ni si kenuan jiwa semua sini iblis ni terpindah dengan lepi lagu tersiksa sepi sakitan saya ni mereka aku ngampasan dengan tanpa si nenek kedai mesti manusia dengan tanah ngampasan terus tanpa sebenarnya tanah dan tanah ni makat menyeruak tu ni kalah dengan komunis ini center dan telinga aku tu mindu mele jangan baca syahadat di hadapan Imam Hanafi kan
Ini masalah Tuhan. Jadi nanti wah bayangan. Lamun terbayang di dalam pikiran itu ada lintasan setan nanti. Gelisan tan baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau baca kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Karena dalam telegang ya netene. Ante ia jadi keyakinan tetunu. Si penggitan di dalam hayalan te ini tunu. Jadilah itu jadi dengan musyrik tunu. Nah, ante ndak ada musyrik tunu. Baca surat Ikhlas. Ikhlas ini kan pembersih artinya tunu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, terus sifatnya Allah ini dua kan. Pertama Ar-Rahman. Si kedua tunu Ar-Rahim. Pengasih dan penyayang. Menurut tafsiran ulama, ia lebih luas, lebih banyak makna Ar-Rahman daripada makna Ar-Rahim. Kumbena anten lebih luas, lebih banyak. Karena tunya luwi antun huruf Ar-Rahman daripada huruf Ar-Rahim. Lam luwi aning ulama tunu hurufna, maka luwi antun kandungan maknanya. Makat ini tunu. Karena Ar-Rahman ini tenekan maha pengasihnya Allah kepada semua makhluknya, berakal atau tidak berakal, bernyawa atau tidak bernyawa, Islam atau dia kafir, tetap dijangkau oleh kata-kata Ar-Rahman. Buktina tunukan selapuan makhluk isara le dunia ini tunu terjangkau dia oleh sifat Rahman Allah. Kebutuhan hidup tetunukan. Kebutuhan hidup te ini tunu selalu terpenuhi. Baik tahu begawian makhluk ini atau tidak tahu begawian, tetap terpenuhi kebutuhan karena Allah sifat Rahman. Kan misalnya tunulung gayas, dinta begawian tunulung, dinta begawian tunu gayas. Dan penak-penalun tu tiang tu isi apa jadi kebutuhan ini kan. Lunga terpindah angin tu tanah, pindah angin berbelang tu, dia termangan tu. Padahal dinta begawian tu. Kita betene manusia di malam tak tua tu nak jerat tahu begawian tu. Lain dengan tetebeng si nenek tu. Anak tu jemaah tu nak jual tu nasi. Wing tu nak jual itu tu sungun telele lemak. Selaman tu masih hidup tu. Tetap tu sifat Rahman ini tu berlaku tipak makhluk masih hidup. Kan waktu ceritaan tu laguan dende mbait pelajaran le makhluk isin den tau begawian tu terlalu naif terjadi manusia tu. Waktu ceritaan tu kan supu santri sugul dengan le pondok ngendek izin tu le kiai le syekh tu untuk mencari anugerah Allah yang berusaha. Kiai ini cemoh tu sugul lah dengan pondok kalau wah ilmu mei wah luwe tu tekan lagu tu le tengah perjalanan ante nendai tu gagak bute den to ani kelep tu le lulun kayu doang tu den ngone tu ante datang dua gagak tu yen ju ai kakenan tu si dua ini jadi tetap terjamin tu kebutuhan kan. Antara mikir kanak santri ini tu. No. Maka kita terlalu ngelelah-lahang diri, kita terlalu berusaha ni. Gagak buta doang tu no. Tetap tercani rezeki si Allah. Untuk apa saya akan pergi berusaha
totah di pondok antin tulakan di pondok tu di ketuan setiap tu Syekh maka tulak yang penceritaan masih burung ini tu untuk apa gentengelah lahang diri terrezekin tu terjamin si Allah gagak buta doang tu ni gagak ni dekang nu tetap hidup arak dengan terkiriman rezeki si Allah dengan gagak lain apalagi kita manusia ni antin tomhang tu ni si anu kiai pilih ni kan biasa ramai jadi gagak buta daripada gagak meleng ni be bagusan gagak be bagusan gagak buta kejar gagak meleng be bagusan gagak tahu kelek minta ang diri daripada gagak buta dia tahu kelek dengan jadi sedekah doang mungkin kemomotang kalau bagusan so gagak tahu kelek jelap segulengan pondok deku terima antum maliknya lekak tu peta anugerah peta tu anugerah Allah angkan dia tetebeng sutono jadi hidup warantan lunga warantan gayas memang dengan Allah dah suruh rezeki tu lagi itu jadi manusia tidak akal kita suruh tanam meta anugerah Allah bukan duduk kecuali dalam tahun sangka arat kan arat tane ngulu murid ayah Mustafa semua tahun arat tane iya nekale support waktu mulai jadi tebeng-bang mangan si semeton lam datang lagu tertahu dia ni si ini anten telegang tuan kita entah tawakal dan yang kesekian dengan sebulan nasi yang sembilan semalnya baik itu mangan gang doang ya mana-mana anten palang terus palang ya tu ngasih kena bingku calet matambing semeton ting di plot malik hidup di kudang komuna ni am tembele na geteh tun terlalu ke berusaha tandangan jereh na ketik je ini saran diri ni tun kita sangsara senina tersangsara anak peminder kan kita menyimpang dengan ajaran Allah kan ajaran Allah suruh ni kan cari anugerah Allah ya nudiyalis salah ya qudiyatis salah fantashiru fil ardi yabtagu min fadlillah kalau sudah selesai ibadah ya bertebaran di muka bumi cari anugerah Allah ngenten dot be ngono kan baleng itu kan ini ayat ini maha pengasih Allah maha penyayang Allah selapuknya di dunia ini tene baik selama itu namanya kebutuhan pasti Allah mencari baik teendeng atau di tengendeng misalnya sudah putri endeng tene kan merentan sinar matahari penjelukan tu betul ketiwaan isi Allah itu timur tenggelam di waktu padahal sangat kebutuhan tu lagi ditangkan lagi carinya di Allah pada marah itu dituang dengan itu lagu karena tahu nasi Allah kita sangat membutuhkan air dengan di langit teri itu dengan hujan kan dengan di kukuk ngelek terkeduk tenel tanah baris ngembulai itu karena kita butuhkan disediakan iaran maha pengasih Allah tu. Nah, lamun makna lengan di arah ini terbatas tu. Terbatas tu adalah untuk hamba Allah. Syukur alhamdulillah hamba-hamba Allah yang beriman. Isi takdiran si Allah, mudah-mudahan takdiran si Allah jadi penghuni syurga. Tunu tan terima tunu maha penyayang Allah ini tunu. Dalam dunia tunu maha pengasihnya kita terima. Dalam akhirat tunu maha penyayang ar-rahimnya sana kita terima. Sangka dinara tunu. Linang si manusia tunu makhluk kentama syurga. Dinara tunu.
syarat sama surga ini cuma makhluk siaran manusia. Itu pun makhluk manusia ini tulis beriman dan Islam telah kafir dan desu. Mumbi lamun basong Sahibul Kahfi ini tuh. Dinara tersebut di dalam Al-Quran tuh basong Sahibul Kahfi gentama surga. Jangankan gentama surga tama gua pun deh tuh kan. Leluah tahu anu tuh basong sangka ya tuh sinanu dan Kristen makat nanggap tuh basong sedengan Islam ini najis semoga lazah nih. Padahal satu-satunya binatang yang akan masuk surga itu adalah anjing Sahibul Kahfi. Dinara tersebut dalam Al-Quran tuh. Kalaupun ada hadis-hadisnya adalah hadis dhaif. Jangankan mas guring milu sama surga tuh. Milu sama gua pun pununde tuh basung gua tahu akan timpetan yang tuh yang dimaksudkan berdua. Nah ini dengan si beriman doang, dengan si Islam doang tuh gen jadi penghuni surga. Ya makna ar-rahim tuh kan no. Nah selanjutnya hukum tetene baca bismillah lagu akhiran arah dua hadis tene sepuh hadis pada sahih hadis tene arah hadis tene sabda Nabi kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Saya itu semua urusan yang ada mempunyai hal sedang faedah terang yang tidak dimulaikan dia dengan bacaan bismillah, maka perbuatan itu kurang sempurna, kurang lengkap. Hadis lain, semua sesuatu yang tidak dimulaikan dengan bacaan alhamdulillah, maka sesuatu itu kurang sempurna, kurang lengkap. Nangumbin tante beramal dua ibtida'ain, dua mulai leite. Entegan kodu tene bismillahirrahmanirrahim berarti tene tinggalan ta alhamdulillah. Atau ente kodu tene alhamdulillah berarti tinggalan ta tene bismillah. Neka ngumbe tanta amalan hadis ini anti ndak ne tene teranggap pertentangan. Hadis ini kanggo bertentangan satu sama lain. Ayat Al-Quran apalagi tene kan membintan kombinasi, korelasi apabila dua hadis ini pun nampaknya bertentangan. Nah, sebagian ulama begini tene ibtidak ini tuh. Begini ibtidak ini jadi dua. Bukan ini berulang. Yang tertinggal terurai tentang sekali-sekali anda terpahamnya. Bagi jadi dua tene. Arah teparani ibtidak hakiki. Isi kedua tuna aran ibtidak idhafi. Lamun temulayan sesuatu ini tenudu bismillahirrahmanirrahim berarti tenudu ibtidak hakiki. Lagu lamun temulayan tunu sesuatu ini si bacaan alhamdulillah berarti temulai dengan ibtidak idhafi arana tunu. Nekembe si temulai. Lamun tenekan lam tetembe si bismillah tunu berarti bertunu alhamdulillah kemudian arana kan denaran ibtidak tun. Warantan Al-Quran karena bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Apakah tidak bertentangan? Dek tunu. Bismillah ini waktu temulain si aparan ibtidak hakiki arana. Kemudian alhamdulillah tun teparani ibtidak pindek bertam pun namanya cukup lama tahun bulan tun. Kami itu yang ditahu setelah hari sebut. Nah kemudian pembahasan daripada makna alhamdulillah tun. Dia mesti buat laguan kan masih duit tahu tentang sekalimat tentang seluruh baris paham. Nah penyangkan ke
terjemahan burinya pastilah bingung. Lagu ende tegen lam tegen tantan sehurup dia temu ngaji kan. Jadi caranya yang jurukan baris tu uraian yang tantan bila perlu lamuna bahasan huruf tantan sehuruf, tantan sekelimat, tantan sejumlah supaya kita bisa pahami dia. Nah laguan tenekan wah gini jam kira ni. Jam 10 kan luwe anu. Bah anu uleh ni anu ni jeringo. Terus teman ni Made. Made. Ayah jadi tercukupan lah julul itu pengajiannya. Wallahu alam bisawab.